Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan lanjutkan materi tentang dasar-dasar HTML bagian yang ketiga. Kita akan membahas tentang paragraf ya teman-teman. Nah, tag apa sih yang akan kita gunakan di dalam paragraf ini untuk yang HTML? Yaitu tag P ya, dan diakhiri dengan slash P ya, tag penutupnya. Lalu tag P ini atau paragraf ini ada di bagian mana? Di bagian body. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita buat codingannya. Tapi sebelum itu silakan teman-teman buka folder yang sebelumnya. Ini di materi sebelumnya kita sudah membahas yang struktur dasar HTML ya. Di sini saya buat folder HTML dasar dan di dalam folder itu ada latihan 1. Dan di sini ada membahas tentang struktur dasar HTML. Bagi yang teman-teman yang belum menonton, silakan kembali ke video yang pertama dulu agar tidak terlewat ya. Oke, di folder HTML dasar ini teman-teman silakan buat folder baru dulu dengan nama latihan 2 ya. Lalu kita selanjutnya buka Sublime Text-nya ya. Lalu di sini kita bisa kembali ke foldernya, yang folder HTML dasar ini kita drag aja teman-teman ke Sublime Text ini ya. Jadi ini kita akan buka filenya langsung dari sini. Kita klik view, lalu pilih sidebar, ya. Lalu klik yang show sidebar. Nah, akan tampil seperti ini. Tadi kita sudah ada latihan 1 sebelumnya. Sekarang kita melanjut ke latihan 2. Nah, di latihan 2 ini, seperti biasa, sebelum kita membuat dokumennya atau membuat codingannya, pastikan kita simpan dulu filenya. Klik file, pilih save. Kita simpan di folder yang HTML dasar tadi ya. Lalu kita simpan di latihan 2. Kita namakan paragraf HTML. Kalau nggak paragraph.html, sorry ya. Pastikan ada titik HTML agar ini terbaca sebagai dokumen HTML dan nanti bisa dibuka di web browser. Lalu klik save. Nah, sudah tampil ya di sini title-nya yaitu paragraph.html. Nah, di sini kita seperti pertemuan sebelumnya kita buat struktur dasar HTML-nya ya dengan cara mengetik HTML lalu ketik atau klik tab ya di keyboard, maka dia secara otomatis tampil struktur dasar HTML-nya. Kita beri nama title-nya sini adalah paragraf HTML ya teman-teman ya. Lalu di sini kita buat, karena tag P tadi ada di dalam body, kita buat di sini buat tab lalu kita buat P penutup ya. Jadi dengan cara cepatnya saya ulangin, kita ketik P lalu ketik tab, maka akan tampil slash penutupnya. Misalkan di sini adalah paragraf 1 misalkan ya. Lalu klik Ctrl S atau klik file, pilih save. Oke, kita tampilkan di web browsernya teman-teman. Kita caranya dengan klik kanan, lalu pilih open in browser. Oke, sorry. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah paragraf 1 dan ini paragraf pertama kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang HR dan BR. Apa sih HR dan BR? Ya, ini tentang jarak barisnya ya teman-teman. Dan HR ini adalah untuk garis horizontal ya. Nah, kita lihat coba. Di sini kita kembali ke Sublime-nya. Di sini misalkan kita mau buat paragraf yang kedua. P tab. Ini adalah paragraf 2 ya. Lalu di sini kita Ctrl S lagi, kita tampilkan di web browsernya. Kita refresh ya dengan cara F5. Nah, di sini ada 2 paragraf ya, karena tag P itu udah otomatis paragraf. Nah, di sini ini ada jarak antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Jadi BR fungsinya adalah untuk membuat jarak yang bertambah. Kita coba enter. Di sini saya tambahkan tag
BR ya teman-teman. Hanya satu tanpa tag penutup, lalu Ctrl S, kita refresh F5, maka di sini akan bertambah jaraknya antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Lalu kalau untuk HR, coba kita tambahkan di sini HR ya teman-teman. Di sini tag HR. Ctrl S, lalu kita tampilkan F5, maka akan ada garis di bawah paragraf 2 ya. Jadi ini garis pembatas antara paragraf yang di atas atau barisan yang di atas dengan barisan yang di bawah. Baik, selanjutnya kita beri komentar ya di sini supaya bisa membedakan materinya. Ya, tadi ini komentarnya kita kasih komentar ya, lalu kita kasih komentar apa? Ini adalah contoh penggunaan BR dan HR ya. BR dan HR ya. Oke, komennya kita akhiri dengan slash lalu tutup ya. Ini untuk penandanya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar membuat tulisannya menjadi tebal dan miring, bold atau italic. Nah, kita buat lagi di sini paragraf baru ya. Misalkan kali ini kita belajar tentang paragraf misalkan ya. Oke. Paragrafnya di sini kita akan tebalkan. Untuk menebalkan bisa menggunakan tag B. Ya, di sini B. Lalu di sini tambahkan tag penutup B. Ctrl S, kita akan tampilkan coba di web browsernya F5. Nah, di sini kita lihat paragrafnya jadi tebal. Lalu untuk memiringkannya menggunakan apa tadi? Tag I. Ya, kita hari ini akan belajar tentang paragraf. Misalkan pada HTML. Nah, di sini misalkan pakai slash tag I ya teman-teman ya. Oke, tutup Ctrl S. Kita lihat, kita refresh. Nah, di sini HTML-nya langsung miring, yaitu menggunakan I. Lalu kalau misalkan ini miring, kita tebelin. Gimana teman-teman? Berarti kita tinggal tambahkan tag B di sini ya. Tag B, lalu di samping slash I, tambahin lagi slash penutupnya yaitu slash B. Ctrl S atau simpan, file save, lalu kita tampilkan lagi, kita refresh lagi. Maka tulisan HTML ini selain tebal dia juga bisa miring. Paragraf bisa juga miring, tinggal ditambahkan tag I sebelum atau sesudah, sebenarnya bisa saja ya di sini, lalu ditambahkan sini slash I. Kita lihat di sini, kita refresh, maka paragrafnya juga jadi miring dan tebal. Baik, selanjutnya selain penggunaan tag B dan I, ada juga penggunaan tag strong ya dan EM atau M dan strong. Strong ini lebih ke penekanan tapi lebih kuat. Nah, ini juga penekanan juga ya. Jadi kita akan coba selain tag B dan I, kita coba bagaimana tampilannya. Misalkan kita kasih jarak lagi di sini pakai pakai BR ya. Pakai BR, pakai selain apa namanya? Bukanya, kurungnya. Kita kasih jarak di sini. Misalkan pengumuman, pakai P dulu ya. Saya lupa. Pengumuman huruf besar, misalkan hari ini kuliah pemrograman diliburkan karena sedang rapat, misalkan karena ada rapat, misalkan karena ada rapat
Ya, misalkan seperti itulah misalkan ya. Nah, di sini kita coba pengumuman ini kita beri tag strong ya. Strong ya. Kita tutup ya, sama seperti tadi. Copy aja. Nah, dikasih tag penutup. Apa yang terjadi kita lihat di sini, kita refresh. Nah, pengumumannya jadi tebal sama penggunaannya dengan tag B. Lalu kalau misalkan kita menggunakan yang EM, coba yang rapat ini kita tambahkan EM ya. Lalu kita tutup dengan tag EM juga /mm. Lalu kita refresh, maka rapatnya jadi miring. Ya, teman-teman seperti itu ya. Oke, kita kasih komentar di sini sama seperti tadi, ini kita copy aja komentarnya supaya pembatas saja. Ini adalah contoh penggunaan tag yang kita bahas kali ini adalah tag B ya. Lalu tag apa lagi? Tag I. Lalu tag strong ya. Dan terakhir adalah tag EM. Oke, teman-teman. Ini sebagai apa namanya? Pembatas saja ya. Lalu kita tambahkan di sini HR supaya ada garisnya penutupnya. Kita lihat, kita refresh. Ya. Jadi ada garis ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk materi paragraf kali ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya ya. Kita akan bahas tentang list ya. Jadi kalian bisa nonton video berikutnya. Sampai bertemu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.